Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa kelas 9 SMP. Sekarang kalian akan memasuki bab baru, yaitu bab 10, yaitu tentang teknologi ramah lingkungan. Yang akan kita pelajari bagian yang pertama yaitu teknologi ramah lingkungan bidang energi ya. Oleh saya, guru kalian ya, Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Video ini merupakan video tugas kedua pelatihan Sagu Safa IKI Provinsi Jawa Tengah ya. Langsung mari kita mulai. Kompetensi dasar yaitu 3.10. Menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. 4.10 menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah dapat menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan. 2. Dapat menyajikan karya tentang produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Nah, mengenai aplikasi teknologi ramah lingkungan bagian pertama yaitu teknologi ramah lingkungan bidang energi. Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan dalam berbagai bidang antara lain bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Nah, marilah kita mulai pembahasan satu persatu. Yang pertama yaitu bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel ya. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa? Karena berasal dari tumbuhan. Tumbuhan setelah ditebang bisa beregenerasi, yaitu bisa ditanami kembali menjadi tumbuhan yang baru. Yang membedakan biofuel dengan bahan bakar fosil yaitu keduanya memang berasal dari bahan organik yang sama. Tetapi biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan. Sedangkan bahan bakar fosil berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Dan ini ya proses terjadinya biofuel. Ada dua jenis biofuel, yaitu bentuk etanol C5H5OH dan biodiesel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Beberapa tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, singkong biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol. Bagaimana proses pembuatan etanol? Dan ini adalah proses pembuatan etanol ya. Di buku paket ada, nanti bisa kalian baca sendiri. Mari kita lanjutkan. Yang kedua atau B yaitu biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar ya alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob ya, bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4 sebesar 75% dan sisanya adalah gas karbon dioksida, hidrogen serta hidrogen sulfida. Namun demikian, gas yang digunakan sebagai sumber bahan bakar adalah gas metana. Bahan organik yang banyak digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak.
Saat ini biogas sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Teknik pembuatan biogas itu seperti pada gambar 10.7 ini ya. Dan gambar yang lebih jelas ada di buku paket. Nanti bisa dibuka sendiri. Selanjutnya, yang C yaitu solar cell atau sel surya. Nah, kita dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan fotovoltaik atau VC ya, sel atau sering disebut solar cell atau sel surya. Pada umumnya, sel surya memiliki ukuran yang tipis, hampir sama dengan selembar kertas. Sel surya terbuat dari silikon atau Si yang dimurnikan atau polikristalin ya. Silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik, dan ini merupakan energi alternatif yang memang diminta untuk diusahakan. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, energi matahari itu tidak terbatas. Bayangkan kalau di setiap kantor, rumah tangga ada ada sel surya yang bisa menciptakan listrik, bisa digunakan untuk kebutuhan listrik rumah tangga. Nah, berapa watt sendiri dari PLN yang bisa untuk dikurangi pemakaiannya, yang berarti bisa menghemat energi. Nah, sebenarnya masih ada ya pembangkit listrik tenaga pasang surut air dan ombak atau biasa disebut ocean power. Kemudian juga ada pembangkit listrik tenaga angin ya, wind power. Kemudian juga ada geothermal, dan yang terakhir ada fuel cell dan hydrogen power ya. Masih ada 4 bagian yang akan kita pelajari. Tetapi karena mengingat durasi, untuk pertemuan kali ini cukup kalian pelajari 4 hal tadi di atas ya. Untuk 4 sambungannya, yaitu mulai pembangkit listrik tenaga pasang surut sampai fuel cell dan hydrogen power, nanti kita akan mempelajarinya di pertemuan minggu depan ya, biar nanti bisa dijelaskan satu persatu. Demikian pemaparan tentang aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi nanti kita lanjut minggu depan ya. Saya dalam menyampaikan banyak salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.